Anak-anak, dari bacaan kitab suci tadi, apa yang bisa kita petik, yang bisa kita renungkan untuk kehidupan sehari-hari? Mari kita renungkan bersama-sama. Anak-anak, pernahkah kamu mengalami kehilangan dalam hidupmu? Nah, ini adalah beberapa contoh pengalaman kehilangan yang mungkin pernah kita alami. Pertama, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai yang baik, atau kehilangan kesempatan untuk menjadi juara dalam lomba. Nah, ini biasanya akan membuat kita merasa sangat sedih dan patah semangat. Bisa juga kehilangan teman karena teman kita pergi jauh, sehingga kita menjadi merasa sedih. Juga kehilangan barang-barang yang sangat berharga buat kita. Bisa saja itu hadiah dari orang yang kita kasihi atau barang-barang lain yang uh, sangat kita sukai. Nah, kalau ini hilang, biasanya kita juga akan menjadi sedih dan murung. Nah, yang paling sedih nih saat kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi untuk selamanya. Secara khusus dalam masa pandemi ini, banyak orang yang mengalami kehilangan orang-orang yang mereka cintai karena sakit corona. Nah, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan saat kita mengalami pengalaman kehilangan seperti yang tadi? Nah, pertama adalah berdoa dan merenungkan kitab suci. Memohon penghiburan dari Tuhan. Nah, anak-anak tahu nggak? Tuhan itu adalah sahabat kita yang paling mengasihi kita. Jadi anak-anak jangan ragu untuk pertama-tama meminta pertolongan dari Tuhan dengan berdoa dan merenungkan kitab suci. Lalu yang kedua, kita juga bisa loh bercerita dengan orang-orang terdekat, keluarga dan sahabat. Karena mereka juga adalah anugerah dari Tuhan untuk mengasihi kita. Nah, kalau orang lain yang mengalami kehilangan, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung mereka? Pertama tentu berdoa untuk mereka, supaya mereka juga dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan. Nah, kita juga bisa menghibur secara langsung dengan memberikan dukungan, bercerita bersama mereka. Nah, itu kalau tidak corona. Kalau masa corona, kita bisa memberi dukungan dengan mengirimkan pesan atau bertelepon. Nah, dan yang terakhir, kita juga bisa berdonasi loh. Kita bisa menyumbangkan apa saja yang kita miliki, apa yang bisa kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak, dari kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus, kita belajar nih kalau kita sedang bersedih, kita sedang patah semangat, kita sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga untuk bagi kita, kita memanggil Yesus seperti Maria dan Marta yang memanggil Yesus. Maka Yesus menolong mereka, menghibur mereka dengan membangkitkan Lazarus. Nah, anak-anak, kalau kita sedang sedih atau takut, kita memanggil Yesus dengan berdoa, maka Yesus akan datang, menghibur, dan menolong kita. Sehingga kita menjadi semangat lagi dan tidak larut dalam kesedihan. Nah, demikian anak-anak bacaan kitab suci kita hari ini. Semoga kita semua menjadi anak-anak yang selalu dekat dengan Yesus, terutama saat kita mengalami kesedihan karena kehilangan. Yesus pasti akan selalu menghibur dan menguatkan. Dadah.